Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 792. Putar ulang, bocah. Li Chong melihat Du Seng memasang ekspresi bingung, kulitnya berubah drastis, dan dia bergegas kering, meraih tali dengan tangannya, menendang keras di bawah kakinya, membalikkan tubuhnya dengan sangat ringan, dan langsung menuju ke ring. Kemudian dia menamparkan Du Seng dengan telapak tangan yang keras. Meskipun langkahnya datang tiba-tiba, dia juga memberi waktu pada Du Seng untuk bersiap. Du Seng dengan cepat membalikkan badan dan menghindarinya. Li Chong berteriak dengan marah dan menyerang Du Seng lagi. Tetapi saat ini sesosok tiba-tiba muncul dari panggung, dan menamparkan Li Chong dengan telapak tangan yang kejam. Li Chong tidak dapat menyerang Du Seng ketika dia melihatnya. Cepat menarik tangannya kembali, dan membalikkan telapak tangannya ke sosok yang terbang di langit. Ledakan. Dengan telapak tangan bersentuhan, keduanya dengan cepat melangkah mundur. Li Chong merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya, mengerutkan kening dan mendongak, dan kemudian dia melihat junior brother Siang Nantian berdiri di seberangnya. Kulitnya berubah, dan hatinya terkejut. Dia bukan seorang junior brother selama lebih dari 10 tahun. Anda adalah orang yang sia-sia, mengapa ada keterampilan yang begitu baik dan kekuatan yang begitu besar? Sepertinya dia tidak lebih lemah sama sekali. Faktanya, dia tidak tahu bahwa ini adalah pukulan bagi Nantian Mao, hanya untuk menunjukkan kekuatannya di depan perwakilan dan anggota berbagai lembaga nasional, dan memberi tahu mereka bahwa mereka masih memiliki banyak kekuatan untuk Nantian. Jangan menganggap enteng ide Huaxia. Kakak, apa yang kamu lakukan? Wajah Li Chong tenggelam, dan dia bergegas ke selatan untuk berkata dengan dingin, menekan kemarahan batinnya dengan sekuat tenaga. Aku masih ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Siang Nantian mendengus dingin, dan berkata dengan wajah dingin, mengapa, magang bisa kehilangan tuannya dan kembali lagi? Anak ini memenangkan yang tidak terhormat, trik apa yang digunakan untuk menentukan? Li Chong mendengus dingin dan menatap tajam Du Seng. Aku tidak punya. Du Seng melambaikan tangannya dengan polos ketika dia mendengar kata-kata, semua orang baru saja melihat, aku tidak melakukan apa-apa, bukankah aku melakukan sesuatu yang ilegal? Itu saja, begitu banyak mata yang memperhatikan, bagaimana dia bisa menggunakan trik. Muridmu sangat kuat, trik apa yang bisa kamu gunakan? Siang Nantian berkata dengan dingin, mungkinkah maksudmu muridmu akan kalah karena sedikit trik setelah berlatih kungfu selama lebih dari 10 tahun? Kalau begitu muridku lebih unggul pada awalnya, mengapa dia dikalahkan begitu cepat? Li Chong berkata dengan marah. Saya tidak pandai belajar, tanya kami, bagaimana kami tahu? Siang Nantian berkata dengan dingin, Li Chong membela muridnya sendiri, dan Siang Nantian secara alami membela orang-orang di sisinya. Meskipun dia juga menganggap masalah ini aneh, semua yang terjadi barusan ada di bawah mata semua orang. Dia menduga bahwa Fan Yan memiliki penyakit tersembunyi. Tidak pandai belajar. Li Chong mendengus dingin, dan berkata dengan marah, tidak peduli seberapa baik kamu, aku khawatir itu tidak akan cocok untuk kantong obatmu. Maksud kamu apa? Wajah Siang Nantian berubah seketika ketika dia mendengar ini, dan menunjuk ke Li Chong dengan marah, apakah Anda mengatakan bahwa kami dibius oleh Anda? Apakah menurut Anda Siang Nantian adalah jenis pemuda? Guru yang menghina seperti ini. Perilaku penjahat, siapa yang bisa melakukannya? Tahukah Anda yang terbaik di hati Anda? Li Chong menjadi pucat ketika dia mendengar ini, dan tahu bahwa Siang Nantian menuduhnya berlindung di Singapura. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Dia terbatuk dan berkata, saudaraku, aku tahu kamu tidak dapat melakukan hal semacam ini, tetapi, sekarang orang-orang ini sama sekali tidak berada dalam kendali Anda.
Anda tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, status murid saya tampaknya dibius, dan saya pikir perlu untuk memverifikasi dan memverifikasi. Siang Nantian berkata dengan wajah tenang, lalu menoleh ke Du Seng dan bertanya, Du Seng, saya bertanya, apakah kamu dibius? Tidak. Du Seng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Lao Siang, Saya selalu tidak tahu apa-apa tentang bahan obat. Di mana saya bisa menemukan obat? Kamu tidak mengerti kedokteran, tapi ada yang mengerti. Li Chong mendengus dingin, lalu menoleh dan melirik Lin Yu. Dia tahu bahwa Lin Yu adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Dia juga tahu bahwa Lin Yu telah membantu Du Seng hari ini, menghadapi lawan yang tidak bisa dikalahkan Du Seng. Pada saat itu, Lin Yu sangat mungkin menggunakan beberapa metode yang merusak. Terutama memikirkan ekspresi percaya diri dan tenang Lin Yu sekarang, dia tampaknya percaya bahwa Du Seng bisa menang, dan Li Chong merasa itu bahkan lebih mungkin. Mendengar ini, Siang Nantian juga melirik Lin Yu yang berada di bawah panggung, teringat kata-kata Lin Yu, Han Bing, dan Du Seng saat pertama kali memasuki gerbang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menabuh genderang. Mungkinkah Lin Yu? Apa yang Anda lakukan untuk membantu Du Seng secara diam-diam? Adik laki-laki, kamu sangat ragu-ragu, apakah itu hati nurani yang bersalah? Li Chong berkata dengan dingin, aku hanya meminta untuk mencari tubuh anak ini dan memeriksa cincinnya. Sulitkah? Wajah Siang Nantian berubah, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, oke, saya berjanji untuk memeriksa, tetapi jika Anda tidak dapat menemukan apapun, Anda harus meminta maaf kepada kami di depan semua orang. Ketika Siang Nantian mengatakan ini, dia sangat agresif dan sepertinya telah memulihkan kekuatan mudanya. Namun, setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia telah turun tahta. Dia menoleh ke Yuan He dan Sui Dongwei dan bertanya, dua direktur, kamu bagaimana tentang Lao Siang? Dengarkan. Yuan He dan Sui Dongwei dengan cepat dan hormat berkata bahwa mereka memandang Siang Nantian mendominasi, dan seketika mereka merasa bahwa mereka kembali ke pelayan kecil di bawah Siang Nantian. Ini baik. Li Chong setuju tanpa ragu-ragu. Dia sangat yakin bahwa dia akan menemukan sesuatu. Apakah orang-orangmu atau milik kami? Li Chong bertanya dengan suara yang dalam. Agar adil, tentu saja orang-orangmu. Nantian berkata dengan dingin. Namun, untuk mencegah orang-orang Li Chong bermain trik, Siang Nantian tetap mengalah dulu untuk memeriksa pria berambut pendek Li Chong yang sedang mencari Du Seng. Dan baru setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia membiarkan pria berambut pendek itu melakukannya. Setelah pria berambut pendek itu berjalan ke sisi Du Seng, dia dengan hati-hati mencari Du Seng. Dan Du Seng tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia berdiri dan membiarkan mereka memeriksanya. Namun, pria berambut pendek itu menemukan telapak kakinya dari atas kepala Du Seng, dan dia menyentuh setiap bagian pakaiannya dan tidak menemukan benda asing. Tuan, tidak. Pria berambut pendek itu menggelengkan kepalanya pada Li Chong. Tuan, tidak ada obat bubuk di cincin ini. Pada saat ini, orang yang memeriksa cincin itu juga datang dan berkata kepada Li Chong. Bagaimana, haruskah aku minta maaf? Siang Nantian mendengus ketika dia melihatnya, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Mustahil. Li Chong berkata dengan marah, lalu berkata dengan suara yang dalam pada Du Seng, He Jiarong pasti memberimu sesuatu sebelum kamu naik ke panggung. Ya, Tuan, dia memberi saya sesuatu, tapi itu hanya baju latihan yang saya pakai. Du Seng mengangkat kepalanya dan berkata dengan bebas. Pakaian latihan. Ekspresi wajah Li Chong berubah seketika ketika dia mendengar kata-kata itu, tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke tempat Du Seng dan melepas sepotong pakaian robek di bahu Li Chong dengan dingin, lalu meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya sedikit. Selain tercium bau darah, samar pakaian itu juga tercampur dengan bau samar bahan jamu yang sejuk.
Benar saja, itu dia. Li Chong tampak sangat gembira, dan buru-buru menyerahkan pakaian di tangannya kepada Siang Nantian, dan berkata dengan dingin, "Ayo, saudara muda, kamu bisa mencium baunya sendiri." Ekspresi Du Seng dan Han Bing berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Mereka ingat saat Lin Yu menyerahkan pakaian Du Seng di depan pintu, ada bau samar tumbuhan di pakaian. Mungkinkah bau jamu pada gaun ini benar-benar salah? Siang Nantian mengambil strip kain di tangan Li Chong dan menciumnya, dan kemudian rona wajahnya tidak bisa membantu berubah, dan dia berkata kepada Li Chong, Ini tidak menjelaskan banyak. Jika ada masalah dengan bau di pakaian, mengapa Du Seng tidak terpengaruh? Bagaimana saya tahu ini?" Li Chong mendengus dingin, menatap Lin Yu, yang masih tenang di bawah ring, dan berkata dengan serius, "Mungkin anak ini diam-diam memberi Du Seng obat." "Tidak, sama sekali tidak, Tuan, dia tidak pernah memberi saya apapun." Du Seng buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Beberapa penawar tidak perlu diminum." Li Chong berkata dengan dingin, "Jiarong, izinkan saya bertanya, apakah ada masalah dengan bau obat pada gaun ini?" Siang Nantian mengepalkan tinjunya erat-erat, menoleh dan bertanya pada Lin Yu, merasa sedikit gugup di dalam hatinya. "Tidak masalah." Wajah Lin Yu tenggelam seperti air, dan berkata dengan sangat tenang, "Apakah ada masalah bukanlah keputusanmu. Bicara kerasmu tidak ada artinya sekarang." Li Chong mendengus dingin, "Aku bertanya, sekarang bawa gaun ini untuk tes laboratorium untuk mengetahui bahan-bahannya." Li Chong terus memperhatikan Lin Yu ketika dia berbicara, mencoba menangkap kepanikan dalam ekspresi Lin Yu.